Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan belajar matematika koordinat kartesius. Melanjutkan dari bab sebelumnya ya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada bab ini yaitu anak-anak mengetahui kedudukan titik dalam koordinat kartesius. Bagaimana cara membaca peta lokasi di suatu tempat dan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik pada koordinat kartesius. Perhatikan gambar. Anak-anak pernah melihat ada beberapa pesawat tempur yang sedang terbang meluncur. Nah, seorang pilot dapat menerbangkan pesawat tanpa bertabrakan satu sama lain dan juga dapat mengetahui arah yang dituju. Hal ini dikarenakan pesawat terbang dilengkapi dengan alat yang canggih seperti radar, yang mana berfungsi sebagai alat pendeteksi. Kompas juga digunakan sebagai petunjuk arah, dan juga para pilot menggunakan radio sebagai alat komunikasi. Alat-alat tersebut terdapat penunjuk letak suatu tempat menggunakan sistem koordinat. Oleh karena itu, seorang pilot harus memahami bagaimana cara membaca dan menentukan letak suatu tempat pada sistem koordinat. Dengan begitu, tidak akan terjadi tabrakan pesawat. Oke, di sini ada gambar denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak rumah, jalan, kota, atau gambar rancangan. Denah berfungsi mempermudah kita dalam mencari letak suatu tempat. Biasanya denah ini digambarkan pada undangan ya, kartu undangan. Kartu undangan pernikahan biasanya di belakangnya ada denah, biar orang-orang yang diundang bisa cepat menemukan letak lokasi pernikahan, seperti itu. Nah, di sini anak-anak melihat ada arah mata angin. Nah, ada arah utara, selatan, timur, dan barat, dan lain-lainnya ya. Atau pernah dinyanyiin waktu kita SD. Timur, tenggara, selatan, barat, daya. Barat, barat laut, utara, timur laut. Ya, kayak gitu ya. Ingat gak? Nah, arah mata angin ini sangat berguna untuk menentukan arah atau posisi suatu tempat. Untuk menentukan letak atau posisi suatu benda, dapat pula menggunakan sistem koordinat. Untuk lebih memahaminya, simaklah penjelasan berikut. Anak-anak lihat, ini dinamakan bidang koordinat kartesius. Koordinat kartesius terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, titik 0,0 merupakan titik perpotongan sumbu X dan sumbu Y, disebut titik asal. Di sini letaknya 0,0. Sumbu X digambarkan dengan garis horizontal. Set. Bernilai positif di arah kanan. Sini positif ya. Lihat angkanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Lalu bernilai negatif di arah kiri. Negatif. Dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 sampai seterusnya. Untuk sumbu Y digambarkan dengan garis vertikal. Garis vertikal. Bernilai positif di arah atas ya. Nilai di arah atasnya positif. Dan bernilai negatif di arah bawah ya. Perhatikan angka-angkanya negatif. Sumbu Y -1, -2, -3 sampai seterusnya. Sumbu X dan Y membagi bidang koordinat menjadi 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, setiap titik pada bidang kartesius dapat ditentukan lokasinya oleh pasangan berurutan, yaitu X, Y. Penerapannya seperti apa? Misalnya ada titik P, letak koordinatnya 3,5. Berarti si titik P ini letak di sumbu X-nya 3 dan di sumbu Y-nya 5.
Perhatikan gambar. P 3,5. Berarti di sumbu X-nya 3, di sumbu Y-nya 5. Perlu diingat ya, nilai urutan pertama itu menandakan letak di sumbu X dan nilai urutan yang kedua letak di sumbu Y. Coba bersama-sama kita latihan menulis titik koordinat. Di titik P dulu nih. P letaknya di mana? Yaitu di 2 di sumbu X, 4 di sumbu Y. Berarti ditulisnya P dalam kurung 3,4. Selanjutnya titik Q. Di mana nih titik Q? Lihat dulu, di sumbu X-nya -5, di sumbu Y-nya 5. Berarti ditulis Q dalam kurung -5,5. Ya. Di titik R. Di mana nih titik R? Oh, di sumbu X-nya -5, di sumbu Y-nya -3. Berarti R dalam kurung -5, -3. Seperti itu. Yang S juga ya. Berarti S dalam kurung 3, -2 atau -2 kurung. Seperti itu. 3,2. Bangun datar apakah yang dibentuk oleh titik-titik koordinat pada bidang? Di titik A yaitu -3,3. Titik B berapa titik koordinatnya? 3,3. Di titik C 3,-1. Kalau ditanya bangun datar apakah yang dibentuk oleh titik-titik koordinat pada bidang, anak-anak tinggal menghubungkan saja ya setiap titik ke titik. Aduh, ibu kurang rapi. Kalau rapi ini terbentuk sempurna menjadi bangun datar segitiga. Benar, segitiga siku-siku. Seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan bangun datar apa yang dibentuk oleh titik-titik, tinggal dihubungkan saja. Oke. Ada soal latihan yang harus anak-anak kerjakan mandiri. Perhatikan denah perkemahan dan daerah yang harus dijelajahi setiap regu pramuka. Di sini ada titik-titik koordinat ya. Lengkapi cerita. Para kelompok pramuka terbagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok menempati satu tenda, yaitu tenda 1 pada koordinat 2,0. Anak-anak cari nih, tenda 1 di mana? Oh, ini tenda 1. Koordinatnya 2,0 sudah benar. Di sumbu X-nya 2, di sumbu Y-nya 0. Iya, sudah benar. Tenda 2 di mana? Oh, gambarnya kepotong. Berarti untuk tenda 2 ini nggak apa-apa ya, nggak usah diisi. Lanjut ke tenda 3 di. Nah, tenda 3 di mana? Koordinatnya ditulis ya. Dan tenda 4 dan seterusnya. Oke anak-anak, silakan anak-anak isi koordinat sesuai informasi yang ditanyakan di sini ya, di cerita ini. Soal yang kedua, gambarlah titik-titik -2,-1, -1,0, 0,1 dan 1,2 pada bidang koordinat. Di sini kan terdapat kotak-kotak kosong nih. Anak-anak jangan lupa gambar dulu ya sumbu X-nya, lalu sumbu Y-nya ya. Kasih dulu angka-angka nih, sumbu X di kanan berarti angka-angkanya positif ya, di kiri berarti negatif. Lalu untuk sumbu Y di atas tuh bernilai positif kan. Anak-anak buat dulu nih angka-angkanya 1, 2, 3, 4 sampai atas ya. Lalu sumbu Y di bawah bernilai negatif, dibuat dulu nih. Setelah itu baru anak-anak tentukan letak titik -2,-1 itu di mana. Ditebak bangun datar apa nih yang terbentuk. Anak-anak hubungkan titik demi titik menjadi bangun datar apa. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Jangan lupa tugasnya kalau sudah selesai difoto dikirimkan ke ibu.
Ibu tunggu ya. Terima kasih anak-anak. Semangat belajar matematika.